Evan, ya. Jadi bedakan akademisi. Kalau akademisi orang sekolah itu belajar dulu baru ujian. Kalau kita praktisi kita ujian dulu baru belajar gitu loh. Itu kenyataan hidup, makanya cobaan banyak gitu kan. Ketemu lagi customer sesongong itu bayangin. Saya sih nggak aneh orang R&D broker disuruh jadi pelanggan songongnya melebihi pelanggan asli gitu. Udah kenyataan itu. Udah tahu borok-borok ya. Tapi gini teman-teman, Anda perhatikan dalam pembicaraan tadi selalu kembali ke product knowledge, benar nggak? Iya. Apapun ya ceiling bisa kita jadi 4 meter gitu loh. Ya. Tapi kita punya kebiasaan, apapun yang customer ngomong, kita kembali ke product knowledge. Kita tidak fokus di problem dia. Padahal dia ngomong, kalau itu kamarnya 2 dia bawa, berarti saya kalau turun anak saya susah dong. Berarti Anda tahu, anak adalah main concern dia loh. Sampai bercanda ada nggak yang banjir, mungkin dia nggak ada dana buat bawa anak berenang gitu. Tapi ketika kuncinya ada di anak, kenapa Anda bicara ceiling, kenapa Anda bicara harga? Harga mahal atau murah, apa yang dimaksud mahal, apa yang dimaksud murah? Sesuatu itu nggak bisa disebut mahal atau murah. Karena mahal dan murah itu relatif. Nanti saya bahas, kalau saya bahas nggak cukup waktunya nih. Tapi sebenarnya saya kasih tahu rahasia, customer tidak pernah membeli berdasarkan harga. Customer membeli berdasarkan nilai. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Tapi ini kita bahas kelas berikutnya, ya. Bu MC, saya mau tanya nih, baju 50.000 sama baju 500.000 mana yang lebih mahal? 5.000. Oke, sampai sana Anda mengatakan 5.000 lebih mahal. Yang 50.000 2 kali pakai, dulu beli S sekarang XL. Dulu warna biru sekarang warna pedal pop. Yang 5.000 1.000 kali pakai masih tetap oke, Anda masih pede untuk dipakai ke event R&D. Yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah? Yang 50.000 dulu. Oke, karena bisa dipakai 1.000 kali. Otak Anda langsung menghitung, gila 1.000 kali pakai masih ini. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang akan membeli yang 5.000 dan bukan 50.000? Belum tentu, karena ada persoalan daya beli, benar? Di situ Anda kenal segmenting, targeting, positioning dalam penjualan. Oke. Tapi kalau yang 5.000 diberi cicilan 60 kali BCA, Anda punya tadi endorse-nya BTN sama mobil. Jadi itu melewat ya kan? kebiasaan. BTN ya. Mohon maaf teman-teman BTN dan KWB mobil. ya. Ini kayaknya kebanyakan coachingin BCA kayaknya. Kebetulan lagi ada kelas juga. Alhamdulillah. Oke. Tapi teman-teman Anda ngerti nggak? Bu MC, 50.000, 500.000 bisa berubah mahal dan murah. Nah, bagaimana Anda bisa closing properti kalau Anda belum ke problem, Anda ke harga? Yang mahal dan yang murah buat seseorang itu beda jauh. Buat orang dengan penghasilan UMR, uang 100.000 itu besar loh. Kalau Anda punya teman yang UMR dan Anda ajak dia makan di JDC Pak di bawah, Anda nggak traktir dia Pak, itu bisa berlanjut puasa Senin Putih, Kamis Putih loh. Dan kalau Anda 2 kali Pak ajak dia makan nggak traktir Pak, itu menu makan bisa berubah Pak. Pagi soto, siang sate, malam rendang, tapi semua dalam bentuk mie instan gitu. Tapi buat seorang direksi BUMN misalnya dengan gaji penghasilan 200 juta per bulan, uang 100.000 besar atau kecil? Jadi Anda lihat mahal dan murah itu relatif. Makanya orang mengatakan dalam hidup cantik itu relatif, cuman jelek yang absolut. Enggak lah, ini nggak ngatain siapa-siapa kok. Cuma ya memang kalau itu, karena gini, ini walaupun bercanda tapi ada ilmiahnya. Bro, menurut lu itu cantik gak? Aduh, gua gak suka yang rambutnya panjang, gak suka yang rambutnya pendek, gak suka yang tinggi, gak suka yang pendek, gak suka yang coklat, itu preference, pilihan. Herannya kalau jelek tangan 10, 11 yang setuju. Yang nangis juga bilang, iya sih ya, jelek. Ya jadi teman-teman, kenapa Anda fokus di segala hal yang bukan akar masalah si customer? Dia ngomong anak, kenapa nggak mulai gali konsekuensi apa yang terjadi? Bagaimana? Saya cerita waktu saya dulu mau married, ya kan saya tadi bilang saya beli rumah kan cash kan? Itu nggak bercanda. Saya waktu jadi sales kan berarti saya tahu income saya tidak menentu, benar nggak teman-teman? Ya, kita ini waktu saya jadi sales itu gaji saya luar biasa besar, 800.000.
Saya kerja dengan hebat, saya naik gaji luar biasa, jadi 880.000. Anda bayangkan gaji saya Pak, apa nggak netes tuh air mata? 880.000. Tapi jangan ngomong tahun 2005, 2004-2005, gaji 880.000. Jangan ngomong penghasilan Pak, gue penghasilan direktur. Jadi dulu lagi di Roxy ketemu Saska Kitrin, berapa penghasilan bulanan Pak? 30 juta. Mantan pacar harus coret 30 juta. Ini luar aja bawanya motor, dalam bentuk SP semua Pak. Gitu loh. Ya. Jadi penghasilan saya tiap bulan jualan. Selama saya jadi saya tidak ada satu bulan pun yang saya tidak jualan. Target hidup saya sederhana. Saya nggak peduli jual berapa banyak. Yang penting tiap bulan jualan. Anda tahu kenapa? Simple rahasianya. Karena sales tidak punya gaji. Yang 880.000 itu adalah pengganti transport dan uang makan. Lah kalau saya tidak jualan, saya hidup pakai apa? Masa saya ngomong gaji saya 880.000 bercanda? Itu gara-gara saya, GM saya itu masuk rumah sakit tipes loh. Saya nggak bercanda Pak. Pak siapa Pak? MC ini. Kenapa kok bisa milih yang Pak? Ada MC ada Pak MC. Itu GM saya masuk, melihat saya lagi makan sama teman saya, beliin dong itu gado-gado yang kayak Chandra kayaknya enak. Dia nggak tahu kita nitip OB beli di tempat pekerja proyek beli Pak. Gaji 880.000 itu bisa beli gado-gado ya yang harga 4.000. 4.000 itu tiap kali dia ngulek, lalatnya terbang. Berarti nih, ya. Kalau dia berhenti ngulek, lalatnya turun Pak. Ini kenyataan, jadi Anda berhadapan dengan yang benar-benar mulai dari nol. Saya sales yang mulai dari nol, makanya saya bangga luar biasa jadi sales. Boleh kasih tepuk tangan nggak buat saya? Saya ketemu siapapun kalau orang nanya profesinya apa, sales. Jadi nggak ada tuh. Astaga, profesi aja malu gimana mau sukses gitu loh. Ya kan? Ya saya itu benar-benar kejadian. Makanya kalau Anda berdiri di sana, Anda aktif lah bantu dia mulut, berarti Anda yang gini loh. Dia turun gitu loh. Hidup itu jangan pasif, aktif gitu loh. Oke. Jadi teman-teman ya, Anda pokoknya saya ingat saya mau beli rumah ya, saya punya budget 300 juta Pak. Ya, 300 juta, uang saya 300 juta buat beli karena mau married juga. Jadi saya udah pacaran 7 tahun. Saya kasih tahu ke mantan pacar saya, gua kawinin kalau kita udah mampu beli rumah. Jangan sampai hidup lu lebih susah daripada sebelum ikut gua. Emang dia udah susah 7 tahun sebelum. Naik motor, jalan, ya. Kok teman-teman zaman sekarang banyak orang texting di sosial media, texting itu. Kalau saya suka memamerkan bahwa saya berangkat dari nol dan saya kerja keras dan saya sukses. Saya itu dulu mau makan KFC aja nabung kok. Ya, jadi kalau Anda hari ini ketawa, saya hari ini kalau lewat KFC masih suka nostalgia, gila dulu nabung loh gitu. Sabtu mau makan, Senin sampai Jumat ngurangin makan. Jadi saya intermittent udah dari dulu bro. Saya pikir karena omset. Jadi maksudnya saya punya 3 juta mau beli rumah. Ya saya akhirnya beli di Metro Permata, Ciledug, Tangerang. Ya, kenapa saya beli di sana? Karena di sana dapat rumah 6 kali 15, 2 lantai. Lalu ada sales lain yang menawarkan saya di Taman Semanan, 3 juta dapat rumah kandang burung, 4,5 kali 8 kalau nggak salah Pak. Itu rumah apa kosan tuh? 12 ya, kalau lupa tahun itulah Pak ya. Tapi 1 lantai Pak. Kamarnya penthouse karena nggak ada kamar Pak. Ya makanya lu masuk rumah gue itu seluruhnya boleh nikmatin gitu loh, penthouse. Sales yang Taman Semanan sibuk mengupload saya tentang kenaikan nilai properti, return akan luar biasa. Dan nggak usah dibahas, Metro Permata sama Taman Semanan udah jelas, satu Jakarta Barat, satu Tangerang Pak. Ya, jadi dia sibuk sepanjang itu, dia fokus ini naiknya cepet Pak.
beli 3 juta nanti jadi 600 juta Pak, jadi 900 juta. Itu beli rumah apa beli koin gitu. Ya kan? Nah dia tidak pernah menanyakan pada saya apa yang saya inginkan. Dia sibuk dengan produk dia, benar teman-teman? Saya yang Metro Permata nanya sama saya, Bapak maunya gimana? Oh saya, jadi cerita-cerita nih. Saya orangnya suka, saya pengen kalau ayah ibu saya datang mereka bisa stay. Saya nggak perlu inepin di hotel. Ya, saya pengen kalau papa mama mertua saya datang kami bisa bareng-bareng gitu loh. Mama mertua saya tipikal orang yang keluarga ngumpul makin rame makin asik. Mau tidur lesehan di ini juga yang penting kumpul. Mangan orang mangan sing penting ngumpul gitu loh. Ya, kalau zaman sekarang kan mangan orang mangan sing penting connect kan gitu ya. Nah jadi Anda heran nggak bahwa saya tidak akan bisa di closing yang di Taman Semana? Nggak ada yang salah, kenaikannya udah pasti lebih tinggi, tapi bukan itu yang jadi problem saya. Ketika dia bicara problem saya, hubungan keluarga dan lain-lain, Anda aneh nggak kenapa saya langsung closing yang di sana? Karena saya tidak sedang mencari kenaikan nilai properti. Saya mencari huni yang pertama untuk menetap dan berkembang biak. Ada yang salah? Itu penting loh Bapak Ibu, jangan main-main loh. Jepang terancam punah karena mereka menolak berkembang biak gitu loh. Ya kan? Singapura resesi seks. Yes. Yes. Untungnya di Indonesia resesi seksnya jalan terus. Bedanya itu. Singapura, Jepang resesi seks. China resesi seks jalan terus. Bagus itu coach. Nggak ada anak-anak kan di sini ya? Nggak ada ya. Jadi teman-teman, kenapa Anda fokus di harga lah yang saya sebut tadi Bu, ya? Struktur atap baja ringan lah, ya. Menggunakan kenapa Anda nggak fokus menggali problem dia? Dari problem itu konsekuensinya apa? Anda bisa cerita panjang lebar, anak dia lahir di sekitar sini ketika anak dia TK, SD, SMP, ada apa di sini? Kenapa Anda sibuk cerita tentang sport club? Dia lagi masa nifas, Anda cerita sport club. Baru lahir anaknya kan, terus Anda cerita, Bu, luar biasa loh, Bu bisa berenang loh. Terus habis itu nanya, Coach Chandra jualan kok susah ya? Saya jawab pakai hashtag, menurut lo? Dia baru punya anak mau cerita sport club, kenapa nggak cerita? Ini adalah buah hati yang paling penting, semua masa depannya ada di sini, benar? Ya Anda cerita dong potensi propertinya kemana di sini gitu loh. Jadi teman-teman, permasalahan paling utama dalam handling objection adalah kita fokus, perhatikan tadi ketika Anda teks, semua balik ke product knowledge. Makin sales diisi product knowledge, makin hebat product knowledge-nya. Makin kembali, tidak pernah mengenai customer. Customer tidak pernah membeli produk atau jasa, tapi customer membeli solusi dari problem yang mereka miliki. Menjual itu tidak pernah mengenai Anda. Menjual itu selalu mengenai dia dan semua problemnya. Kalau Anda mau jadi sales terbaik, Anda kuasai satu ilmu pertama, ini berlaku dalam handling objection. We firm. What's in it for me? Me-nya adalah dia. Jualan ada selalu tentang dia Pak, bukan tentang saya. Hati-hati. Sales itu karena orientasinya diri sendiri, makanya nggak bisa jualan. Saya kalau jualan, saya nggak pernah mikirin diri saya. Saya mikirin dia dulu. Semua saya arahkan ke kepentingan dia. Karena komisi itu keniscayaan. Anda nggak perlu ngubah komisi. Kalau Anda bisa membuat dia mendapat apa yang dia inginkan, Anda pasti mendapat apa yang Anda inginkan. Benar Pak? Bu? Tapi kalau Anda, ya thank you. Tapi kalau Anda sibuk mengejar apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan mendapat. Saya berikan survei sederhana. Ya. Pak, dengan Pak siapa? Pak Ian. Kalau lihat foto yang rame-rame ada Pak Ian nih Pak. Foto rame-rame kayak tadi kan banyak berfoto nih. Rame-rame terus ada Pak Ian. Yang dilihat pertama kali cari wajahnya siapa? Demikian pula semua orang lainnya Pak. Jadi kenapa kita sibuk cerita yang kita mau gitu loh? Ceritalah apa yang dia mau. Perusahaan Amerika AT&T Amerika dulu tahun 50-an melakukan survei. Kata yang paling sering digunakan dalam percakapan telepon, Anda boleh tebak kata apa? Halo. Saya. Dalam 500 percakapan telepon, kata saya muncul 3.900 kali. Semua orang berorientasi pada diri dia. Dan Anda datang dengan, anakku mau masuk sekolah susah ya.
Gua udah susah, lu datang lagi, aduh cerita susah gitu. Anda fokus dong di kepentingan dia. Masuk akal nggak teman-teman? Ya. Jadi tadi saya memberi contoh bengkel. Anda bisa belajar banyak dari profesi lain. Oke? Waktunya masih cukup nggak? Oke, kita masih ada 1 jam. Nanti masih ada tanya jawab. Anda bisa belajar dari agen asuransi. Oke? Agen properti harus belajar dari agen asuransi. Pak siapa Pak? Yusuf. Pak Yusuf. Iya. Saya ngajar di otomotif, di properti, di finansial, asuransi. Menurut Anda Pak, jualan asuransi atau jualan mobil yang lebih susah? Asuransi. Kenapa? Ya karena kalau jual mobil Anda bisa ngomong, Pak, kapan mau datang test drive mobil kami? Ya, Anda bisa ngomong gitu. Bapak mau test drive polis kami? Bisa. Mampir Pak, di test drive polisnya Pak. Bisa. Asuransi itu menjual segempok kertas yang dicap, ditanda tangan dan Anda suruh bayar tiap bulan, benar teman-teman? Nah kalau agen asuransi nggak pinter menjual konsekuensi, bagaimana mungkin dia bisa menjual segepok kertas, di stempel, diberikan tanda tangan, Pak? Jualan semua produk keuangan itu rumusnya sederhana. Pertama Anda mesti tahu income orang, benar? Setelah Anda tahu income orang, Anda mesti tahu cost-nya, cost hidupnya, living cost. Income kurang living cost kalau positif itu namanya saving. Kalau negatif nggak usah diteruskan, jauh-jauh udah. Takutnya dia mau minjem duit. Dia kan negatif lu mau apa lagi? Dia income minus, cost aja dia udah minus, masa lu jualan ke dia? Ya kan? Itu biasa lanjutnya, bro bisa bantu-bantu. Benar Pak Enzi? Tapi kalau income kurang cost adalah positif, berarti di sana saving. Saving itu diperebutkan Bapak Ibu. Tabungan, deposito, emas, saham, premi asuransi, cicilan KPR, itu semua memperebutkan bagian saving tersebut. Nah, dari situlah agen asuransi mulai memainkan konsekuensi. Bu, ibu kerja sendiri atau sama suami dua-duanya kerja? Oh, kita berdua kerja nih, suami istri. Oh, berat nggak Bu kalau tiba-tiba satu berhalangan kerja? Oh, berat lah. Ya mana bisa standar hidup kayak sekarang bisa turun separuh. Berarti Anda tahu suami istri kontribusinya kurang lebih sama. Oke. Bu, lah kalau tiba-tiba salah satu kena sakit yang simpel aja deh, demam berdarah gimana? Ya masuk rumah sakit dong. Berapa lama? Seminggu. Habis berapa Bu? Bisa 15 juta tergantung. Kalau Anda pakai BPJS ya mungkin 3 juta. Pertanyaan kalau anak yang demam berdarah, tega nggak masukin BPJS? Masuk demam berdarah, keluar liver kuning dan lain-lain. Ya Anda nggak tega, tapi sekarang tanya nih, kalau tiba-tiba harus keluar 15 juta berat nggak Bu? Berat. Tapi mau nggak mau kan? Oke. Nah itu baru demam berdarah. Kalau yang terjadi adalah resiko hidup yang seperti stroke, jantung, kanker gimana? Oh nggak mungkin coach, itu kan penyakit orang kaya. Mana ada penyakit orang kaya dan miskin? Lupakan penyakit-penyakit nggak kena kaya dan miskin. Bedanya kaya bisa dirawat, kalau miskin cepat menghadap sang halik, itu aja. Nggak ada istilahnya kaya dan miskin ya. Nah, disitulah agen asuransi memainkan konsekuensi. Bu, kalau tiba-tiba itu kalau kena stroke bisa nggak? Kalau demam berdarah kan seminggu kerja, stroke bisa nggak seminggu kerja? Bisa berapa lama nggak kerja? Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, benar? Anda tahu nggak orang kalau kerja 6 bulan berturut-turut nggak bisa datang, kalaupun ada surat dokter apa yang terjadi? Nggak SP, makanannya sakit, bukan ngomongin dia. UU Ketenagakerjaan bahwa perusahaan berhak membayarkan gaji dia separuh. Dan itu sudah sangat baik. Anda bayangkan nggak datang kerja, nggak ada kontribusi, dibayar gaji separuh. Buat perusahaan juga berat. Pertanyaan berikutnya Bu MC, tadi ada Pak MC nih Bu MC ya. Kalau gaji separuh bayar PLN boleh nggak separuh? Bayar PAM boleh nggak separuh? Bayar uang sekolah boleh separuh? Kalau Anda datang ke kepala sekolah nanya anak saya bisa bayar uang sekolah separuh, saya lagi susah. Kepala sekolahnya nanya, anak Anda mau masuk Senin, Rabu, Jumat? Atau mau masuk Selasa, Kamis, Sabtu? Teman-teman Anda lihat, yang saya peragakan di sini butuh produk knowledge nggak? Saya belum sampai ke produk, karena produk itu paling terakhir. Jasa produk itu terakhir. Saya memainkan konsekuensi, problem, konsekuensi, problem, konsekuensi.
Nah, sampai di sini dulu coach. Ya, luar biasa. Penjelasannya keren banget ya, tepuk tangan ya. Kita cooling down dulu. Mungkin ada pertanyaan atau realita di lapangan yang bisa dianalogikan dengan teori yang diberikan atau dari Coach Chandra. silakan. Kita kasih waktu khusus memang untuk interaktif. Yuk. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ya kalau nggak juga nggak perlu kita pandang-pandangan terus gitu. Ada nggak nih? Oh ya bener dong. Masa pandang-pandangan terus gitu loh? Ini ada yang nanya apa enggak? Kalau ada yang nanya kita jawab. Gini loh, ini kan sesi ini kan interaktif. Iya. Mungkin ketika waktunya bertanya ya, aku mau nanya ini, menurut kamu Silakan. oke kok, gitu kan dia dikasih support Iya, kan? iya. Sabar. Iya. Ibu silakan tuh. Mangga Bu, punten. Mau tahu apa Bu nomor rekening? Saya Titin dari Rewet Kelapa Gading, Siap, Bu. Barat. Sekarang ke Kelapa Gading ada teman baru lagi ya Bu ya. Ya. Pak, kalau ini tadi Bapak bicarakan, yang saya tangkap berarti kita harus tahu keinginan atau kebutuhan dia dan kemampuan dia yang menjadi dasar utamanya. Dan yang paling utama Bu problemnya dia. Oh, belum. Orang yang tidak punya problem tidak butuh solusi. Saya dulu ketika jadi sales, saya memberitahu Anda bahwa saya tiap bulan closing, benar Bu? Tapi ada perbedaan saya dengan sales lain. Dulu saya awal karir sebagai sales di ITC Permata Hijau. Kita jual kios, jual ruko, jual apartemen. Tiap pagi itu main krayon Pak, mewarnai stok. Pagi-pagi pasti mewarnai stok dulu, kan pergerakan jalan terus Bapak Ibu. Jadi kita diupdate, dikasih master stok, kita update stok kita masing-masing. Kita kan masing-masing pegang. Jadi pagi-pagi itu kita TK dulu nih, mewarnai. Semua orang sama. Karena kalau Anda salah stok bisa gawat loh. Anda bilang ke fail, orang udah mau tanda. Jadi itu bukannya jualan, dimarahin orang loh. Ya. Jadi pagi hari kegiatan semua saya sama. Bedanya saya, sales lain kalau ketemu customer itu pasti bawa stok langsung digelar penuh dengan poster dan cerita. Nah, saya tidak pernah. Saya tetap tergulung, taruh di samping, saya ngobrol. Saya pengen tahu ibu siapa, kenapa ibu bisa mampir di sini, apa sih yang dicari Bu. Saya pedulinya dengan ibu, saya nggak peduli dengan produk proyeknya kita dulu. Yang saya care adalah yang di depan saya. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa manusia terpenting di dunia adalah yang di depan kita saat ini. Karena dia memberikan kita waktu, kita memberikan dia waktu. Jadi kita benar-benar fokus. Anda jangan ribut dengan ini apa. Saya bahkan belum tahu dia butuh kios, butuh ruko atau butuh apartemen. Yang saya mau tahu adalah ibu siapa, hari ini gimana, bagaimana saya bisa jadi teman solution partner. Problem apa? Itu yang saya fokus dulu. Jadi saya tidak pernah buka sampai terakhir. Itu kunci sukses saya jualan. Karena saya tidak fokus di produk, saya fokus di orang. Nah makanya beberapa kali kemudian bertahun-tahun setelah project itu jalan, saya udah nggak di sana. Kadang masih ketemu customer, suka quote-to-quote diomelin sama customer. Chan, lu sih, gua padahal cuma pulang gereja pengen makan, ketemu lu gua jadi beli kios gitu loh. Ini beneran Mbak, saya benar-benar dimarahin. Padahal gua nggak niat beli loh. Gua datang tuh cuma lihat ada makan durian, tuh durian mahal banget katanya. Ya kenapa? Karena saya benar-benar menggali. Saya cerita dengan mereka, suami istri apa ya. Kita bisa cerita kemana-mana sampai pasar pagi, Mangga 2. Kan zaman itu belum ada online Bu. Bahwa kalau kita masih kerja kan uang kita mesti bisa kerja buat kita. Punya kios kalau disewain orang pasif income nggak Bu? Semua omongan itu pada saat itu relevan kan, saya belum tahu bakal ada Tokopedia. Emang saya tahu gitu loh. Zaman sekarang ibu-ibu masuk mall, lihat barang, ya dipegang di ini. Saya suka lihat istri saya, suka kasihan sama SPG, ya kan? Habis lihat dulu taruh, belinya di mana? Di online. Ya ibu. Bahkan zaman sekarang lebih ngeri lagi, ibu-ibu itu survei terakhir belanjanya di TikTok Shop, TikTok Live Bu, tuh langsung tahu tuh Bu ya. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Kenapa? Karena jam 10 malam teroris kecil udah tidur. Jam 2 pagi teroris besarnya pun sudah tidur. Saatnya si ibu me time, bener Bu? Nah ini. Saya ini suami yang romantis. Saya bukan kalau saya romantis. Saya kalau di mall istri selalu saya gandeng.
Dulu, aduh, dulu selalu saya gandeng karena saya takut dia sembarang masuk toko belanja gitu. Berarti bukan karena romantis, pelit gitu. Tapi kalau sekarang ternyata gandeng tangan kanan, tangan kirinya belanja gitu. Udah lah, nggak usah gandeng lagi lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bu Ron. Oke, next. Ya, Silakan. bagus banget pertanyaannya. Ya, jadi Anda ingat ya. Oh, Jangan fokus, Anda fokus di manusia. Anda fokus di manusia dengan segala problemnya. Anda jual properti bukan jual rumah, bukan jual ruko, bukan jual apartemen. Anda menjual solusi terhadap masalah. Habis ini nanti saya lanjutkan lebih mendalam. Selamat sore, saya Dedi dari Remax Fast Rawamangun, Thank Jakarta. you, nama Anda nggak ada kaitannya dengan MC lagi Mbak Dedi ya. Silakan Mbak Dedi. Ya, saya mau nanya masalah budgetnya klien atau customer. Ya. Dia sebetulnya udah suka dengan propertinya, Ya. lokasinya. Ya. Cuma masalah di budget. Nah, ini apakah itu budget itu suatu objection? Oke, thank you Pak. Pertanyaannya sederhana, jawabannya maha sulit gitu ya. Makasih, Satu itu Pak. aja Pak Dedi. Itu aja, Pak. Oke, Pak, teman-teman, disinilah properti punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh industri lainnya. Yaitu ini nanti ada di materi saya berikut, tapi saya sebut dulu. Properti punya kemampuan leveraging. Leveraging itu artinya kita tidak perlu punya uang segitu untuk beli yang kita inginkan. Kalau Anda berhasil menggali keinginan benar-benar orang suka, Pak, dia bisa expand. Waktu saya 300 juta uang kemarin itu, saya sebenarnya juga ditawari untuk beli di PIK 600 juta. Betapa nyeselnya nggak beli di PIK 600 juta, Pak. 600 juta itu dapat rumah yang 6 kali 15 juga di PIK saat itu, tahun 2005. Tapi uang saya kan separuhnya dong, Pak. Ya saya kan bisa mikir bisa KPR juga kan, Pak. Berarti saya bisa KPR setengah, bayar cicilan dong gitu loh. Nah, waktu itu saya chicken shit gitu loh. Takut nggak bisa bayar bulanannya, Pak, karena penghasilan saya tidak menentu. Istri kerja punya gaji, tapi waktu itu gajinya juga ya kan saya udah bilang pulang honeymoon bangkrut, Pak. Semua beli cash. Rumah punya, mobil punya, kawin udah bayar, honeymoon udah bayar, nggak punya cash sekarang, Pak. dulu, sekarang. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang benar-benar suka, dia bisa expand. Jadi budget itu adalah sesuatu yang fleksibel. Saya izin Pak Dedi, nanti kita akan masuk lagi ke bagian keunggulan properti yang menjadi why. Jadi Anda bisa menggali problem, jangan berputar dengan product knowledge terus. Saya titip dulu satu kata, Pak, leveraging. Leveraging itu kemampuan meningkatkan. Saya simpulkan nih, Pak Dedi. Basic. Saya ini coach saham deh, terkenal banget. Kalau saya udah ngomong satu saham besok naik, pasti naik, Pak. Nah, ceritanya nih. Jadi Anda, wah reputasinya Coach Chandra ini nggak main-main. Kalau dia sebut satu saham naik, besok pasti naik. Terus saya kasih tahu Bapak, Pak, besok saham ABCD mau naik ARA loh, 25%. Wah, gua mau dong. Gua mau beli 1 miliar. Berarti kan langsung sehari untung 250 juta, Pak. 25%. Mau tanya. Mau beli saham 100M, butuh duit berapa? 1M. Untung Anda nggak ngomong pakai emas. Mau beli emas 1M, perlu duit berapa, Pak? Mau beli properti 1M, butuh duit berapa? Tergantung. DP 20% 2 juta, DP 10% 10 juta. Properti menawarkan kemampuan meleveraging aset yang tidak dimiliki kelas aset lainnya. Setuju teman-teman? Setuju. Berikan tepuk tangan dong. Jadi aplikasi sama saya, kalau Anda tidak tambah cinta dengan properti, entah ada yang salah dengan saya atau ada yang salah dengan Anda gitu. Jadi yakinlah Anda udah di tempat yang paling tepat, karena properti punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki aset lainnya. Nanti saya cerita ya Pak Dedi ya. Saya titip dulu satu kata Pak, leveraging. Ya, tidak ada kelas aset lain yang mempunyai kemampuan leveraging seperti properti. Kalau Anda mampu mengkomunikasikan ini, jangan kaget kalau omset Anda meledak 2023. Okay? Ya. Karena tidak ada satu kelas aset pun yang mampu mempunyai kemampuan leveraging seperti halnya properti. KPR itu adalah bentuk perjanjian kontrak paling sempurna yang ditemukan dalam peradaban manusia. Teman-teman KB Bukopin, teman-teman PTN ada di ruangan ini? Masih ada? Masih. Oh. Kalau masih ada, Anda mesti tahu KPR itu adalah sebuah penemuan paling luar biasa.
Karena semua pihak diuntungkan. Oke? Bank memberikan pinjaman 70% untuk aset yang tumbuh terus. Takut nggak banknya? Enggak. Kalau pembelinya meninggal, banknya takut nggak? Karena ada asuransi jiwa. Kalau propertinya kebakaran, gempa bumi, bank takut nggak? Jadi nggak ada posisi bisa rugi di bank. Cuma itu kredit paling sempurna di dalam peradaban. Jadi properti punya beberapa hal yang sektor lain nggak punya. Iya, kredit macet tinggal lelang Pak. Makanya selalu ada lelang di perbankan kan? Dan Anda aja kalau yakin bisa dapat, mau nggak Pak beli di lelang? Masalahnya nggak bisa dapat. Kalau bisa dapat Pak, seruangan ini pasti terjadi konsorsium, kita beli yuk bareng-bareng untuk lelangan. Bener nggak teman-teman? Tiba-tiba semua jamin duit bikin Arebi buy properti lelang. Masalahnya nggak bisa. Itu di situ Anda tahu kelebihan. Jadi saya titip dulu satu kata leveraging, yaitu KPR. Masih ada pertanyaan berikut, silakan. Jadi budget hati-hati. Sebelum Anda gali akar masalah dia, problem dia, jangan ngomong budget. Orang yang benar-benar ketemu akar masalah dia bisa expand. Dan itu sering terjadi. Sekarang temukan akar masalah sendiri, ya kan? Kalau ketemu klien. Yuk, satu lagi. Dan then coach lanjut. Benar-benar problem yang paling penting hari ini buat Anda adalah supaya bisa menjawab keberatan customer, Anda harus bisa mengkomunikasikan why property. Jangan cuma what property. What property itu adalah product knowledge. Tapi sales tidak bicara why. Nah, kalau Anda tidak bicara why, Anda jangan heran, customer tidak pernah merasa benar-benar kenapa mesti beli properti. Makanya saya tambahkan di sini, handling objection mesti bisa nyambung ke why property. Sip. Oh iya, silakan Silakan. Bapak. Yuk. Nama saya Sil Trisno dari Remax. Siapa tuh? Problemnya hari ini kebetulan memang lagi ada masalah closing, Pak. Jadi Bukan handphone Bapak sih Pak. Ini bukan problem. Ini yang problem. Oke, coba ditukar dulu. Iya. Silakan. Halo. Jadi tadi pagi saya kebetulan sebelum kesini ada yang survei rumah. Di saat sudah dapat harga lah katakan. Nah, jadi yang problemnya adalah tanah yang mau dibeli itu masih HPL gitu, hak pengguna lahan. Nah, problemnya di sana. Jadi si pembeli ini sudah cocok dengan harga, dia mau beli, tapi dia bilang kalau misalnya ada biaya lagi lah, katakan biaya HPL, mungkin Anda tahu atau mungkin teman-teman tahu HPL itu ada biaya apa. Nah, itu dia nggak mau. Nah, jadi cara handling objectionnya gimana tuh? Jadi udah ketemu sih sebenarnya. Terima kasih. Thank you. Pertanyaan luar biasa Pak. Saya tidak menjawab detail di aturan ini karena saya nggak menguasai, takut salah. Tapi gini, prinsip penjualan adalah saya nggak mau kalau ada biaya HPL. Misalnya nih, biaya HPL-nya adalah misalnya saya harus kena 1%, dan itu jatuhnya misalnya 1 miliar. Saya nggak mau. Kalau ada itu gue nggak mau. Tapi kalau Anda bisa konsekuensi bahwa kalau itu di HPL kan, lalu nilainya naik, lalu dia bangun nilainya naik semua, dia akan, kalau gara-gara keluar 1M Anda mendapatkan upsize 3M, Anda mau nggak? Kita selalu, manusia itu makhluknya konsekuensi Pak. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup teman-teman pasti ada konsekuensi, benar nggak? Tapi yang lebih luar biasa, apapun yang tidak kita kerjakan dalam hidup pun ada konsekuensinya. Welcome to the real life. Bapak hari ini memilih acara Arebi belajar ilmu sales di sini. Konsekuensinya adalah Bapak mungkin jadi menguasai handling objection, jadi jualan lebih banyak, benar Pak? Tapi karena Bapak duduk di sini, Bapak kehilangan kesempatan. Tadinya mungkin harusnya trading di bursa saham. Nggak taunya Bapak ini trader hebat. Jam 1 sampai jam 3, kan ini baru mau jam 3 nih, market masih buka loh Pak, ya. Tapi Bapak kan dari tadi nggak trading nih. Nggak taunya kalau hari ini Bapak trading, mestinya Bapak dapat cuan arah loh. Bisa sih dari handphone Iya, dari handphone, tapi dari tadi kan Bapak perhatikan, berarti Bapak jadi apapun yang kita kerjakan ada konsekuensi. Apapun yang tidak kita kerjakan ada konsekuensi. Kalau benar-benar saham incaran Bapak tadi pagi mau beli, gara-gara ikut ini nggak beli, terus diarah, nanti sore yang terjadi bukan thank you sama Bu Ros. Keluar 2 nama cewek, Lucy Rose, Lula bikin acara hari ini ya.
Jadi teman-teman, kata kunci jualan adalah memainkan konsekuensi. Di dalam ilmu jualan itu disebut dengan implication. Kalau saya lakukan A, implikasinya apa? Kalau saya lakukan B, implikasinya apa? Kalau saya tidak lakukan A, implikasinya apa? Kalau saya tidak lakukan B, implikasinya apa? Cukup jelas ya Pak ya? Terima kasih. Jadi saya persoalan banyak sekali di dalam properti. Anda tanya apapun, kalau saya jawab satu persatu, itu namanya saya membuat Anda menyadari ternyata kita memainkan konsekuensi. Apa yang terjadi Pak kalau ternyata dia kalau upgrade HPL, konsekuensinya merugikan dia, apa yang harus kita lakukan? Saya offer Pak yang lain Pak. Saya berani melakukan itu. Ya, dalam salah satu postingan saya bahkan saya mengatakan gini, teman-teman coba Anda cerna ya. Ini pemikiran saya. Ingat, kita dunia praktisi bukan dunia benar dan salah. Ya, kalau saya sudah duduk dengan customer, sudah habis-habisan saya gali. Bagaimanapun ternyata problem dia hadapi, solusinya bukan di saya. Memang bukan aja. Jadi maksudnya dia diare tapi saya punyanya OBH. Oh, analogi Bu supaya orang paham gitu ya. Jadi bagaimanapun saya nggak bisa berikan solusi. Apa yang saya lakukan? Saya kenalkan ke kawan saya yang bisa memberikan solusi. Kalau saya itu. Kenapa? Karena hari ini tidak bertambah customer, sudah pasti bertambah sahabat. Benar? Yang kedua, yang saya referensikan quote to quote sedikit banyak merasa utang budi itu. Satu hari giliran dia akan mereferalkan, benar Pak? Nanya lagi, coach gimana kalau dia tidak mereferalkan? Ya nggak apa-apa. Setidaknya saya merasa lebih kaya dalam hidup, benar nggak? Orang saya yang memberi referral loh, berikan tepuk tangan berkali. Jadi tidak Pak ya. Jadi saya tidak pernah mengembalikan handy objection ke product knowledge. Saya kembalikan ke konsekuensi. Dari konsekuensi baru produk saya atau jasa saya bagaimana mengisi konsekuensi tersebut. Kalau produk atau jasa saya tidak mampu mengisi konsekuensi tersebut, berarti kita tidak bisa jualan produk atau jasa tersebut. Sesimpel itu. Masuk akal Pak? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh, ya silakan Pak. Mic ya. Enak kan kalau pakai tangan jauh begini. Nanti saya akan pakai waktu 15 menit, 20 menit untuk menggambarkan kepada Anda termasuk pada di Y Property. Selamat siang Pak. Siap. Saya dengan Gently dari Era Prospek. Saya mau tanya Pak. Oke, nah ini sama kayak saya lahir udah pakai toa jadi nggak perlu mic. Silakan Pak Gently. Bagaimana caranya kita menggali kebutuhan customer dan memberikan solusi kalau kliennya tidak punya waktu yang cukup, jadi waktunya sangat terbatas Pak. Oke. Asik. Ada dua cara menjawabnya nih Pak Jeti. Ada dua. Menggali kebutuhan itu bukan sesuatu yang harus lama sekali gitu Pak. Saya kadang kalau mengajari sales, orang habis belajar ilmunya namanya spin. Ngomong itu pasti ada cara bicara, strukturnya adalah situasi, problem, implikasi, need payoff. Jadi kita pasti bicara situasinya dulu. Dari situasi turun ke problem Pak. Karena orang tidak punya problem tidak butuh solusi, benar? Dari problem turun ke konsekuensi, implication. Dari implication turun ke need payoff. Nah, habis saya bawakan orang suka berpikir, wah ini makan waktu sekali. Enggak Pak. Neng mau kemana? Mau ke jalan kopi. Oh kok jalan kaki nggak naik ojek? Iya soalnya ojek mahal. Panas loh Neng, nanti kulit jadi hitam loh. Iya sih Bang, keperawatan kulit sekarang mahal loh Neng. Padahal ojek cuma 5.000. Iya benar juga ya Bang ya. Yuk naik Abang antar, ayo. Itu solution. Jadi jangan bilang sales R&D kalah sama ojek online loh. Jadi Pak, hati-hati dengan satuan waktu. Ya. Menggali kebutuhan customer itu bukan butuh waktu lama, butuh hati. Jadi probing itu, ini sebenarnya ilmu probing. Probing itu bukan gini, Bapak tatap mata saya baik-baik, saya akan mulai menjawab. Enggak kayak gitu loh. Probing itu ngobrol Pak. Dan ngobrol itu bisa sesederhana ini ngobrol. Situasi keluarga, situasi apa, tadi yang kata-kata begitu muncul. Kalau gitu gua harus turun dong. Anak gua malam-malam nangis. Saya ngerti, langsung saya nangkep situationnya adalah anak dia baru lahir, masih kecil, dia takut harus terpisah dan pisah lantai. Dari sana saya turunkan ke problem, saya turunkan ke konsekuensi. Hasilnya, tadinya dia tidak merasa butuh, sekarang merasa butuh. Nggak ada orang beli asuransi karena merasa butuh Pak. Pak siapa tadi? Gently. Pak Gently, pernah dengar temen misalnya cerita, Jen,
Gue baru closing polis asuransi rumah sakit, semoga gue segera masuk rumah sakit ya Jen. Ada yang ngomong kayak gitu? Atau lebih ekstrim lagi, gue baru closing asuransi jiwa, cepet mati bagus kali ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba sekarang langsung ngerasa butuh beli asuransi jiwa. Ada di ruangan ini dia ngerasa butuh beli asuransi jiwa. Sayangnya saya bukan agen Anda, nggak bisa hubungi saya ya. Tapi saya mau tanya Pak Jendri, orang kalau baru pulang dari rumah duka atau rumah sakit, bisa nggak tiba-tiba kontak agen asuransi? Anda ngerti? Ketika datang ke rumah duka, gila ya dulu sehat banget ya, kenapa sekarang begini ya? Baru kita diingatkan betapa rapuhnya hidup. Benar teman-teman? Yang terjadi nyari yang kemarin nawarin gue siapa tuh? Sesimpel itu Pak. Oke, jadi hati-hati dengan waktu. Saya berikan satu hint. Nah sekarang gini aja deh, saya berikan gambaran ini, termasuk ini penting. Pak Jeffrey, kalau Anda punya waktu 1 jam dengan customer, 1 jam nih duduk, perkenalan berapa menit? 5 menit. 5 menit, ya kita ikutin ya. Anda probing berapa menit? Probing itu Anda gali situasinya, problemnya. Anda 10 menit. Anda presenting produk berapa menit? 10 menit. Oke, berarti 5, 10, 10, 25 menit. Sisanya yang 35 menit dipakai apa Pak? Handling objection. Ya. Kalau saya ketemu customer 5 menit perkenalan, 40 menit probing. Saya presenting 15 menit. Karena saya sudah probing mendalam, presentingnya itu langsung tepat ke yang dia mau. Sehingga saya tidak menghabiskan waktu lagi bolak-balik. Sehingga saya memakai 5 menit terakhir untuk closing. Jadi saya menghabiskan 40 menit benar-benar, makanya saya bilang saya tidak menjual produk, saya related dengan orangnya. Karena menjual tidak pernah mengenai kita, selalu mengenai dia dengan segala problem hidupnya. Itu yang kita gagal. Jadi kalau saya 40 menit, saya benar-benar saya cerita yang tadi Bu, saya cerita bisa yang tadi Bu, saya bisa cerita tentang pasar pagi Mangga 2. Ya makanya terakhir Lucy, gara-gara lu pada gua pulang kerja cuma mau makan durian loh. Lucy, gua mana kepikir mau beli kios. Anda bayangkan Pak. Gitu. Cukup jelas ya Pak ya? Thank you. Oke, ke Y Property ya Coach ya. Ya kita break dulu sekitar 5-7 menit. Takutnya tadi aku dengar ada yang pengen pipis.